Bate Tangga adalah sebuah desa di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia yang lebih masyhur disebut Kanang. Desa ini terletak di kaki bukit dan memiliki sungai bernama Sungai Bate Tangga yang merupakan tempat wisata terkenal di Sulawesi Barat. Masyarakat Bate Tangga dikenal dengan masyarakat yang peduli pendidikan, religius, dan semangat gotong royong yang kuat. Ada satu hal menarik dari desa ini. Sebuah pondok pesantren Al-Risalah berdiri pada hari Rabu 19 Agustus 2015 di bawah naungan Yayasan Harisah Al-Ghifari. Didirikan oleh Haji Bedong, Haja Harisah, Dr. Haji Muhyiddin MPD, dan Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI. Dengan Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong STHI MHI dan Pengasuh Kyai Mudir Mahmud SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kami, Santri Al-Risalah Bate Tangga, akan mengajak kalian mengeksplor dan mengenal lebih dalam Pondok Pesantren Al-Risalah Bate Tangga. Let's start the journey. Meskipun baru, namun telah memiliki perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Terbukti dapat dilihat dari perkembangan jumlah santrinya yang terus meningkat. Adapun perkembangan jumlah santri mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2022 sebagai berikut. 2015 sebanyak 3 santri putra, 2016 sebanyak 45 santri putra, 2017 150 santri putra, 2018 sebanyak 450 santri putra dan putri, 2019 698 santri putra dan putri, 2020 840 santri putra dan putri, 2021 1255 santri putra dan putri, 2022 sebanyak 1538 santri putra dan putri yang sudah tersebar di 12 provinsi dan 45 kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari komitmen para pengurus pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Risalah Bate Tangga didirikan dengan tujuan menghadirkan pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini kami lakukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan makin sulitnya mengakses pendidikan keagamaan yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua, untuk mendukung dari pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan terjangkau ini, kami kemudian terus melakukan inovasi-inovasi dalam bentuk pembiayaan, yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Al-Risalah Bate Tangga. Kemudian yang kedua, membangun usaha-usaha yang halal berupa koperasi yang kami sebut dengan Risalah Mart. Keberadaan Pondok Pesantren Al-Risalah Bate Tangga di Sulawesi Barat menjadi fase bagi masyarakat yang mengharapkan generasi mereka dapat mengenyam pendidikan pondok yang berkualitas dengan biaya yang sangat terjangkau. Tak hanya itu, berbagai prestasi dan penghargaan berhasil diraih, baik di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Pondok Pesantren Al-Risalah paling tidak merujuk pada 3 filosofi.
Yang pertama, Al-Risalah memiliki makna ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Filosofinya adalah santri dan alumni diharapkan menjadi warasah al-anbiya atau pewaris para nabi. Kedua, Al-Risalah dimaknai sebagai delegasi dengan harapan santri dan alumni diharapkan menjadi delegasi yang membawa pencerahan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya bidang agama. Yang ketiga, Al-Risalah sebagai nama dari sebuah kitab karya Imam Al-Syafi'i berisi tentang kaidah fikih dan ushul fikih yang mencerminkan pemikirannya yang moderat dengan harapan santri dan alumni menjadi masyarakat yang berpaham wasatiyah atau moderat dengan menggunakan kaidah fikih dan ushul fikih yang mampu menggabungkan dalil agama dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, pondok pesantren Ar-Risalah Batu Tangga juga ini sengaja kami desain dengan model edu wisata, yaitu mengkombinasikan antara ciri khas lokal wisdom yang ada di Batu Tangga dengan pendidikan pesantren itu sendiri, di mana kami memiliki kelebihan yang disebut dengan sumber daya alam, yaitu melimpahnya air yang ada di pondok pesantren Ar-Risalah Batu Tangga. Dengan demikian kami membuat kolam renang untuk mendukung aktivitas santri, untuk mendukung wisata yang ada di lingkungan pondok pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, sehingga santri tidak jenuh ketika berada di pondok pesantren ini. Di tahun 2018, pesantren khusus putri didirikan di lahan yang berbeda dengan Pondok Putra. Pembebasan lahan tersebut hasil gotong royong masyarakat. Jika diakumulasikan, total lahan yang dimiliki pesantren Al-Risalah seluas 16 hektar. Masing-masing pondok dilengkapi fasilitas asrama, musola, tempat belajar, kolam renang, dan berbagai fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Tak hanya pembangunan sarana dan prasarana yang gencar dilakukan, namun peningkatan kualitas SDM dan proses pembelajaran juga terus diupayakan. Para santri tidak hanya mendapatkan ilmu yang pada sisi kognitif, namun juga mendapatkan perasaan yang nyaman dari sisi afektif. Berbagai kegiatan pembelajaran dipadukan demi kualitas santri dan alumni yang nantinya diharapkan dapat menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan motonya. Motonya yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa tingkatan untuk memfasilitasi seluruh jenjang usia yang ada di masyarakat dan keinginan masyarakat untuk menjawab keinginan masyarakat tersebut, maka kami membuka 3 jenjang pendidikan, mulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian wusto yang setara dengan MTS dan SMP, kemudian ada madrasah aliyah program keagamaan. Di madrasah program kalian keagamaan ini kami membuka juga program yang sangat khusus untuk tafaqquh fiddin, yaitu madrasah yang kita sebut dengan PDF Ulia, pendidikan diniyah formal tingkat Ulia yang setara dengan aliyah dan setara dengan SMA. Kemudian untuk memudahkan seluruh koordinasi, sebagai saya dalam hal ini sebagai ketua yayasan untuk mudah mengontrol seluruh aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, maka kami mencanangkan 2023 sebagai bagian daripada transformasi menuju pesantren digital. Kami menghadirkan aplikasi yang kami sebut dengan Sikap Pribadi, Sistem Informasi Kepesantrenan dan Akademik Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, di mana mulai dari kehadiran, laporan keuangan, dan lain sebagainya ada dalam satu sistem informasi yang kami sebut dengan Sikap Pribadi, dan ini juga bisa diakses oleh wali santri, sehingga wali santri hadir untuk memberikan pengawasan kepada anak-anaknya, begitu pula dengan gurunya, itu bisa kami langsung awasi dengan satu aplikasi yang kami sebut dengan Sikap Pribadi. Adapun kegiatan pada Pondok Pesantren Al-Risalah dibagi beberapa kategori kegiatan. Yang pertama, kegiatan harian atau yaumiyah. Yang pertama, seperti semua santri wajib bangun dan melaksanakan sholat tahajud dan witir. Selanjutnya, pelaksanaan sholat subuh diiringi dengan zikiran sebelum sholat dan kegiatan makhodiyah. Yang ketiga,
kegiatan belajar mengajar metode Al-Miftah Sidogiri untuk santri takhasus. Yang keempat, waktu mandi dan makan bagi santri, pelaksanaan sholat duha, KBM atau kegiatan belajar mengajar madrasiyah. Yang kelima, waktu istirahat wajib bagi santri. Santri wajib bangun untuk melaksanakan sholat asar dan pembacaan rotibul haddad, pelaksanaan sholat maghrib secara berjamaah, kegiatan belajar mengajar pada masing-masing tobakoh atau tingkat bacaan. Yang terakhir, berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan kegiatan jam belajar wajib atau taklimiyah. Kami berpikir pertama adalah bagaimana mengakomodir semua anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya di Jawa atau mau menggali ajaran agama yang lebih sesuai dengan dasar hukumnya, sesuai dengan kitab aslinya, kemudian tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan sekolahnya di sana, maka kemudian kita mencoba untuk menghadirkan di pesantren Ar-Risalah itu untuk membuka ruang agar kemudian bisa mengenyam pendidikan kualitasnya sama di Jawa, tapi tidak meninggalkan tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada saat itu kami berpikir bagaimana mengakomodir para kiai muda atau ustaz yang keluaran dari pesantren yang seperti misalnya Sidogiri, itu kemudian bisa diakomodir di pesantren kami sehingga tenaga kerjanya itu kemudian artinya pemanfaatan ilmunya itu kemudian tidak kemana-mana lagi, dan itu yang kami targetkan pada saat itu, sehingga kemudian kami mencoba untuk berpikir bagaimana melahirkan itu. Yang selanjutnya, ada kegiatan mingguan atau usbuiyah. Yang pertama, training dakwah. Yang kedua, pelatihan semua macam khutbah. Yang ketiga, pengajian kitab Fathul Mu'in dan tafsir Jalalain bersama guru-guru tamu dari berbagai latar belakang, baik secara offline maupun online. Ada Andre Guru Tak Kiai Haji Latif Bushra, Dr. Akbar Haseng, Ustadz Muhammad Ismail MTHI. Yang selanjutnya, pengajian umum kitab taklim Al-Muta'alim bersama pengasuh pondok Kiai Muhdir Mahmud SPDI. Yang selanjutnya, musyawarah seputar nahwiyah dan fiqhiyah. Pondok pesantren Ar-Risalah Batetangah sesungguhnya acuannya adalah bagaimana kita tafakuh fiddin, bagaimana memperdalam pemahaman keagamaan para santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangah. Oleh karena itu penamaan nama Pondok Ar-Risalah itu tidak lepas dari SDM yang kita ingin bangun. Nah, untuk memenuhi tafakuh fiddin di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangah, maka sumber daya manusia yang kami pakai di pondok pesantren dari kalangan asatid, para ustadz itu dari berbagai alumni pondok pesantren. Termasuk kami mengambil guru tugas dari pondok pesantren Sidogiri misalnya, pondok pesantren Karangduren, Madura, dan berbagai pondok pesantren yang bisa berkolaborasi untuk memberikan pemahaman kepada santri-santri Ar-Risalah Batetangah. Selanjutnya diklat ubudiyah secara bergilir dari semua tingkatan. Selanjutnya ada pembacaan sholawat dan zikir secara massal. Selanjutnya pembacaan asrokah dan maulid al-barasanji, maulid ad-dibai secara massal. Selanjutnya melaksanakan upacara bendera. Dan yang terakhir, kajian ushul fikih bersama Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, STHI MHI untuk santri tingkat PDF Ulia dan tingkat Aliyah. Pengajian umum untuk semua guru dan santri senior oleh tokoh-tokoh yang diundang dan pengajian sekaligus koordinasi pengurus. Dan selanjutnya rapat evaluasi bulanan pengurus dan petugas Mahadiyah. Selain itu, ada pula kegiatan evaluasi program Mahadiyah berupa pelaksanaan ujian kenaikan tingkat tobakoh atau tingkat bacaan. Selanjutnya pelaksanaan ujian madrasiyah semua tingkat madrasiyah. Lalu penerimaan hadiah dari hasil ujian kenaikan tobakoh
dan ujian madrasiyah serta pelaksanaan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Selain itu, ada juga kegiatan ekstra mahadiyah, di antaranya yang pertama, santri dilatih untuk membiasakan berpuasa sunnah di setiap hari dan bulan mulia dalam Islam. Yang kedua, melaksanakan doa awal tahun dan akhir tahun. Yang selanjutnya, serta zikir secara massal menyambut tahun baru Islam. Selanjutnya, melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, melaksanakan berbagai macam kegiatan budaya santri. Selanjutnya, santunan anak yatim, ada bakti sosial ke masyarakat dalam rangka memperingati milad pondok pesantren, memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad secara massal, memperingati Hari Santri Nasional dengan berbagai seni budaya santri, dan yang terakhir, melaksanakan penamatan santri untuk kelas 3 aliyah dan melaksanakan rapat koordinasi dengan wali santri. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Risalah, hal ini sesuai dengan visi dan misi pesantren, yaitu visi terwujudnya insan yang tafakun fi al-din dengan berlandaskan pada 3 kecerdasan, yaitu spiritual, emosional, dan intelektual. Misi yang pertama, mencetak santri yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai religiulitas yang tercermin dalam keseharian. Yang kedua, menghasilkan santri yang kompeten dalam bidang keagamaan tafaqquh fi al-din dengan berwawasan moderat dan berwawasan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, mencetak santri yang mampu membaca dan memahami kitab kuning atau Al-Kutub Al-Turas. Yang keempat, mencetak santri yang mandiri, cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Risalah Batitanga menerapkan perpaduan 2 pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dan Pondok Pesantren Parapte Campalagiam Polman. Di samping pelajaran agama, santri juga dibekali pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, bahasa Inggris, dan matematika. Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitanga ini didirikan dengan melalui mimpi seorang ulama karismatik, yaitu Imam Papang. Beliau bermimpi bahwa di desa Batitanga itu atau Kanang akan lahir pondok pesantren yang besar yang mampu melahirkan ulama atau mencetak ulama. Maka kami sepakat untuk mendirikan pondok pesantren ini, dan secara resminya sebelum kami meresmikan atau masuk ke Pondok Pesantren Ar-Risalah Batitanga ini, kami sowan atau silaturahim ke seorang ulama, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Nawawi. Alhamdulillah setelah kami sampai di sana, kami didoakan dan beliau pun mengatakan semoga pesantren yang kalian akan dirikan insya Allah akan menjadi besar. Dan di waktu itu tahun 2015 kami bersama-sama dengan Dr. Rusdi sebagai ketua yayasan pondok pesantren ini. Dan setelah kami datang dari pondok pesantren Sidogiri, itu 2 bulan setelahnya baru kami masuk secara resmi, yaitu 19 Agustus 2015. Sampai hari ini santrinya luar biasa. Mudah-mudahan oleh sebab itu kami tetap mengharapkan doa kita semua, semoga kami tetap diberikan oleh Allah kemampuan atau keistiqamaan untuk membangun terus pondok ini, dan mudah-mudahan pondok ini melahirkan generasi-generasi yang mampu membawa moto kami khairun nas anfa'uhum linnas. Alumni Pondok Pesantren Al-Risalah Batitanga sudah diterima di beberapa perguruan tinggi negeri, baik di lingkup agama maupun perguruan tinggi umum di seluruh Indonesia, dan beberapa di antaranya jadi aparat kepolisian dan TNI.
Yang menjadi ciri khas dari awal berdirinya Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah ini adalah mengkaji dan memahami kitab-kitab Islam klasik atau yang disebut dengan kitab kuning warisan ulama salafun saleh. Di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah menyelenggarakan 2 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah sistem pembelajaran madrasiyah dan yang kedua adalah sistem pembelajaran ma'hadiyah. Sistem pembelajaran madrasiyah ini adalah pembelajaran dengan metode klasikal. Kemudian sistem ma'hadiyah adalah pembelajaran dengan metode sistem tobokoh atau dengan kegiatan ekstra yang dilaksanakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Proses-proses informasi digital di dunia pesantren telah ditunjukkan oleh Ar-Risalah. Pusatnya teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengurus Ar-Risalah yang menjangkau masyarakat luas dengan daya persuasi yang tinggi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program pengajaran di Ar-Risalah cukup dengan berselancar di media baru seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Disinilah transformasi tersebut. Semakin tampak banyak akselerasi yang ditawarkan dalam dunia pendidikan pada pesantren Ar-Risalah. Di samping itu, Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah mengembangkan sistem informasi sendiri yang disebut sikap pribat atau sistem informasi akademik dan kepesantrenan Ar-Risalah Bate Tangah yang bertujuan untuk menertibkan administrasi dan kontrol terhadap keaktifan santri. Ayo mondok di pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Ar-Risalah keren. Harunnas Al-Paulindas. Saya atas nama Keja Zahra. Saya atas nama Lisma Maisarah. Saya atas nama Rima. Kami dari Kalimantan. Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dari Demak, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Jaliana dari Mamuju Tengah. Ayo mondok di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Ar-Risalah keren. Khairun nas al-pauminnas. Perkenalkan, nama saya Mono. Saya tinggal dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utsaimin, orang Kalimantan. Ayo mondok di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari Kota Sorong, Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bani Ahmad. Asal saya dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Muhammad Irfat Akbari, asal kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya nama Muhammad Al-Fatih Ramadan, asal Sorong, Provinsi Papua Barat. Mari kakak-kakak, adik-adik dong yang mau mondok, ayo mondok di Ar-Risalah Bate Tangah. Asal Maros, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, saya dari Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari Galung, Polewali Mandar. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah yang sudah memberikan tunjangan biaya pendidikan saya di Ar-Risalah ini. Ayo